Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala subul salam wa afhamana bi syari'atin nabil karim alladzi ja'ala jama'atul maghrib masjid husnul au husnul haqaqaha husnul khatimah alladzi ja'ala sehat wal afiat, itu ya, istiqomah al khair. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu nasirul mu'minin. Syada la ilaha illallah wa syada Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bisa ketemu di sore petang kali ini. Hari ini sedikit tentang ngaji tentang nasyiril mu'minin ya. Tentang bagaimana kita peduli terhadap saudara kita sesama mukminin wal muslimin. Yang pertama, ada mungkin saudara kita yang sering sekali kita melihat di sosial media, lihat di televisi, tapi kita nggak tahu mau ngapain gitu ya. Minimal kita mendoakan ya saudara kita mungkin kita lihatnya udah biasa, saking lamanya, bahkan mungkin sejak saya belum lahir sudah tertindas, negara dijajah dan sebagainya. Minimal kita berdoa, Allahumma kun, ya Allah jadikanlah li ikhwanina fi Gaza, saudara kita yang ada di Gaza, wa fi Filistin, yang ada di Filistin, semoga diberikan kesehatan, keselamatan, terutama yang doa yang terakhir ini, Allahumma ta'im ja'i'ahum. Saya tuh ketika di-share ada anak-anak kecil rebutan makanan gitu loh. Di sini di Banten ini kan berlimpah sekali ya. Di sana itu sampai makan itu susah sekali. Nah, maka kita doakan Allahumma at'im ja'i'ahum ikhwanana fi Gaza wa fi Filistin, ya Allah, semoga diberikan kecukupan, kekenyangan saudara-saudara yang sedang kelaparan makanan, ja'i'ahum, orang-orang yang sedang kelaparan di Gaza atau di Filistin. Kenapa kita peduli, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, dari hadis Nu'man bin Bashir ada kisah tentang kenapa kita itu peduli sesama muslim. Anak Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'adufihim mathalul jasadi, yang dibol ini kados dene saawak. Saya latar belakangnya medis, dan kalau ada satu gerak sakitnya di tangan, kadang loro melu saawak gitu ya. Sakitnya asam urat itu di mana Bu? Di jempol kaki atau di dengkul atau di mana? Rasanya saawak juga ya. Nah, mathalul jasadi, kalau ada bagian satu tubuh yang sakit, maka seorang mukmin yang saling mencintai, saling menyayangi, saling wata'adufihim, saling membantu, saling menyantuni ya. Maka itu idasta'aminhu, merasakan sakitnya ya. Di saya seluruh tubuh juga akan merasakan bagaimana kalau dan sakit, bahkan sampai tidurnya pun tidak
tidak enak. Nah, seorang mukmin itu kados dini apa? Saawak ya, matalul jasadi, saawak ya. Awake podo-podo awake, sepodo-podo betul ya. Kalau ada yang sakit, maka minimal kita mendoakan dia diberikan makanan, diberikan keselamatan. Kenapa mendoakan? Ada yang semangat sekali sama Masjid Husnul Khotimah pengen berangkat ke Gaza, bisa nggak? Pakai kapal naik ke numpai nanti nang congok, nang belakang, nang parantritis yang mengatakan kono gitu ya. Kemarin aja yang kapal kemanusiaan apa itu fluid flotilla ya, itu pun yang orang Indonesia dan sebagainya sulit sekali di sana. Pertama kita bisa mendoakan, yang kedua kalau ada bantuan yang memang itu sekiranya sampai, nah kita bisa juga menyalurkannya di sana. Kenapa mendoakan? Minimal kita berada di posisi orang yang tidak setuju dengan adanya penindasan itu. Minimal kita berada orang yang berkeinginan menolong. Bijinnya ditakoni tengah akhirat, nang banteng ini ngopo, ono sebelum nang Gaza, kaya ngono kok memang baik. Minimal doakan kalau bisa membantu, baik dana, kalau tenaga kita ke sana sepertinya banyak catatan dan juga banyak kerepotan ya. Hadis riwayat Tirmidzi yang lain tentang kepedulian, tentang bagaimana ta'awun sesama muslim, manlah yahtamma bi amril muslimin falaysa minhu. Siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka ia bukan laisa minhu, bukan bagian dari mereka. Maka ini kebetulan ada saudara, kita mulai kepedulian ini dari yang sering sekali sudah bertahun-tahun, bahkan sudah puluhan tahun itu tertindas. Maka semoga kita Allahumma ansurna mu'minin wal muslimin fi Gaza wa fi Filistin. Nah, bagaimana dengan sekitar kita? Kalau ada yang perlu ditolong, ini juga menjadi hikmah bagi kita tentang pertolongan. Kita pengen meringankan, menolong, memudahkan ning wonten tata kramanipun, aturanipun. Nah, ini 3 kata yang saya ini sering sekali saya ulang, yaitu nafasya, syata, yasyara, wasataro. Nafasa itu meringankan, yasyara memudahkan. Hadisnya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, dari bapaknya Abu Hurairah itu kucing. Qala menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang meringankan saudaranya mukmin dari kurbatan min kurabid dunya, siapa yang meringankan saudaranya mukmin, tetangga di Masjidul Khotimah ini, misalnya kerepotan apa bu? Petak, tetes, mantu, lelayu, apa mulai? Kerja bakti, ngeduki gendeng, kan betul begitu? Enggak ada ya, ngeduki gendeng itu kamu ya. Nah, dulu kan ngeduki gendeng itu bareng-bareng gitu. Kayaknya sekarang nggak ada ya, kerja bakti menurunkan gendeng, kerja bakti ngecor rumah, itu tukang juga ya. Ngecor pesantren, ngecor masjid, ini nggak ngecor ya. Pakainya kerangka bagus ini. Meringankan, keringanan keberatan yang lain adalah keberatan yang diringankan nafasya fi iktisodiyah, dalam ekonomi. Jadi baik yang meminta maupun yang dalam Al-Quran, baik yang meminta syahidin atau tahrum, atau yang tidak kebagian secara akses. Ini kalau dikasih secara sosial ekonomi, orang mungkin nggak dapat tunjangan bansos dan sebagainya dari RT, RW dan sebagainya karena nggak tahu aksesnya. Ya, jadi dia diam saja di rumah, terus orang sampai nggak tahu. Nah, jangan sampai kita tidak tahu di sekitar kita ada yang perlu dinafasya, diringankan. Iktisodi maupun to'am, makanan. Jangan sampai
sekitar masjid ini, di tetangga kita bahkan yang kekurangan mungkin kurbatan min kurabi dunia, kerepotan dan kesusahan dalam dunia. Dan insya Allah nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, kita akan diringankan oleh Allah dari kerepotan di yaumil qiyamah besok. Kita besok itu akan digundeli, ditanyai banyak sekali. La tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah, bahkan ya besok itu akan seperti diuji ketika kita ujian dulu, ujian sarjana S1 skripsi, S2 tesis, S3 disertasi, kan diuji berdiri ya. Kecuali zaman Covid ujiannya pakai Zoom ya. Nah itu ditanya 4 hal. Pertama, umurnya gimana, bintangnya gimana, ilmunya gimana, hartanya untuk apa. Tadi yang dibaca Imam Surat Al-Baqarah ayat 254 itu menyentuh sekali. Hartamu ketika gunakan untuk apa? Ya. Dinafkahkan untuk apa? Diinfakkan tidak? Gitu ya. Nah itu kita akan ditolong. Yang merepotkan itu yang ditanya pasal-pasal terhadap diri kita, apalagi yang kelima ya selain harta itu apa ya? Jasa kita, lingkungan kita baik nggak dengan tetangga kita, dengan istri kita, dengan anak kita. Wah itu depannya banyak ya. Jadi tentang kepada istri kita, kepada anak kita ya. Nah kita akan diringankan, maka sukalah memudahkan, meringankan orang lain. Yang kedua, waman yasyara ala mu'siri, orang yang yasyara memudahkan, sinten sing gampilke tiang sing lagi kerepotan, lagi kesusahan. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, yasyarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka akan dimudahkan oleh Allah, bahkan ini fid dunya wal akhirah. Maka mudahkanlah orang yang sedang kesusahan. Tapi ketika nafasya, ketika yasyara, ketika meringankan dan juga ketika memudahkan, Rasulullah menasihati yang terus ada di sini, waman satarol musliman satarullah fi dunya wal akhirah. Siapa yang sudah nafasya yasyara, tutuplah ya. Ampun dicerita-ceritake kalau liyane. Napa dipotret, dikirim ke grup LB. Ini loh saya sudah menolong ini beras setengah kilo, dipotret dikirim soal itu akan pertama mengurangi pahala, yang kedua menyinggung dalam adabul ta'awun, menyinggung orang yang ditolong. Napa urusnya na ya sya nafasya yasyara, tapi juga satar, tutuplah mungkin hanya Allah dan dirinya yang membantu itu yang tahu. Satarullah fi dunya wal akhirah. Kok bantuannya sama Pemda, sama lembaga untuk dipotret, ada juga ini untuk dipotret, untuk tanda tangan ya, tapi jangan sampai kemudian menyinggung, sampai melukai orang yang kemudian diberi kan bantuan dari satarullah fi dunya wal akhirah. Insyaallah orang yang menutupi aib saudara yang lain akan ditutup aibnya fi dunya wal akhirah, di dunia. Wallahu fi aunil azim. Allah itu dalam naungan hambanya yang saling menolong kepada hamba yang lain. Nah, kenapa yang lainnya sering kita menolong paling bagus dengan mal kita, sebagaimana di Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir. Orang yang baik itu seperti apa? Tidaklah orang yang baik itu mencari parameter baiknya ke masyriki wal maghribi, walakinnal birra, yang baik itu seperti apa? Amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah wa kitab wan nabi. Imannya kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat dan kepada kitabnya. Nah, yang pengen kita bahas ini yang tengah-tengah nih, yang dipul sama hijau. Wa atalmal ala hubbihi, suka membagi harta yang disenangi. Ini sering dicontohkan ya. Si disenangi itu nek dompet kan warnanya banyak-banyak ya. Ada yang abang,
biru, hijau nggak ada ya? Hijau ada ya? Oh, bubble itu hijau ya? Tapi kan hijau 500-an gambar apa itu gambar lokal ya. Yang paling disenangi yang warna apa? Merah. Kalau harta yang mau dibagikan, disedekahkan, sebenarnya yang hobi, yang dicintainya. Nah, paling bagus pertanyaannya bisa sekali saya tanyakan. Yang penting itu abwamah walaul qol, sedekah itu yang penting dawam, rutin walaupun sedikit. Ya. Yang bagus mana Pak? Di sini kotaknya mana? Kotak bagus itu nyegat di pintu mau masuk ya. Nah, kotaknya malah jalan gitu. Masukkan ke kotak di Masjid Husnul Khotimah ini rutin sehari. Rata-rata warnanya apa? Yang paling banyak kita akan dibuka abu-abu, hijau, coklat. Ada yang merah-merah gitu enggak? Ada merah atau ungu berarti 10.000. Yang paling jadi yang merah. Nah, kalau kita mensedekahkan insya Allah itu yang paling kita sukai. Yang penting rutin ya, rutin abwamah walaul qalil ya, karena kegiatan bersedekahnya itu yang kemudian dicatat oleh Allah. Kepada siapa disedekahkan itu? Pertama dawil kurba, kepada